Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hari ini kita akan melanjutkan membaca buku. Bisa kita dapatkan selain mencerdaskan otak, juga bisa dapat mengurangi stres. Membaca buku tanpa kita sadari dapat memberikan banyak inspirasi bagi kita. Namun sayangnya kegiatan membaca buku akhir-akhir ini telah banyak diabaikan. Manfaat baca buku itu dapat menstimulasi mental, dapat mengurangi stres, menambah wawasan dan pengetahuan, dapat menambah kosakata, dapat meningkatkan kualitas memori, melatih keterampilan untuk berpikir dan menganalisa, dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi, melatih untuk dapat menulis dengan baik, dapat memperluas pemikiran seseorang, dapat meningkatkan hubungan sosial, dapat membantu mencegah penurunan fungsi kognitif, dapat meningkatkan empati seseorang, dapat mendorong tujuan hidup seseorang, dapat membantu kita untuk terhubung dengan dunia luar, dan dapat lebih berhemat. Maka dari itu, saya akan melanjutkan bacaan kisah tabi'in, yaitu kisah tabi'in ke-6, yaitu Sulaiman bin Yasar. Gambaran global. Laki-laki ini adalah salah seorang dari ketujuh ahli fikih yang meriwayatkan fikih sahabat ridwanullahi alaihim dan hidup di Madinah. Lalu mereka menyampaikan ilmu dan fikih agama mereka kepada murid-muridnya. Para rawi telah bersepakat bahwa Sulaiman termasuk salah satu dari ketujuh ulama yang mulia dan tergolong ke dalam jajaran para tabi'in senior. Seorang penyair telah mengumpulkan mereka dan menyanjung mereka dalam beberapa bait syairnya. Dia berkata, jika ditanyakan siapakah tujuh lautan ilmu yang pembicaraannya tak pernah keluar dari ilmu, katakan, mereka adalah Ubaidullah, Urwah, Qasim, Sa'id, Abu Bakar, Sulaiman, dan Kharijah. Sulaiman meriwayatkan fikih sahabat, namun terkadang dia menggunakan fikih ra'yu jika tidak menemukan suatu perkara di dalam fikih sahabat. Dan dia senantiasa menggunakan fikih sahabat di dalam manhajnya. Meskipun Sulaiman bin Yasar merupakan salah satu dari ahli fikih Madinah yang 7, namun siapapun tidak boleh mengatakan bahwa fikih dan sunnah dengan segala sisinya itu hanya ada di Madinah saja. Karena para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebar di berbagai negeri dan dimanapun mereka tinggal, maka mereka menjadi teladan sekaligus panutan bagi seluruh umat manusia. Akan tetapi Madinah memiliki lebih banyak peran di dalam bidang fikih dan ilmu daripada kota-kota yang lainnya, karena sangat banyak para sahabat dan tabi'in yang tinggal di sana. Oleh karena itu, ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, dia memerintahkan untuk menyebarkan para ulama Madinah ke seluruh pelosok negeri
untuk mengajarkan fikih agama mereka kepada seluruh umat manusia, membimbing mereka, serta mengajarkan hukum dan syariat Islam kepada mereka semua. Sehingga fikih dan petunjuk pun menjadi tersebar dan sampai kepada seluruh umat manusia. Adapun Sulaiman bin Yasar merupakan salah satu dari para ulama yang menjadi guru bagi banyak ulama Madinah itu dan disebarkan ke seluruh pelosok daulah Islamiyah. Mengingat betapa pentingnya fikih dan ilmu mereka itu, maka Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk membukukan sunnah yang terkenal di Madinah itu. Lalu dia menulis surat kepada Hakim Madinah, Muhammad bin Abu Bakar bin Hazm. Di dalamnya dia mengatakan, perhatikanlah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah atau yang serupa dengannya. Lalu tuliskanlah semua itu untukku. Sesungguhnya aku khawatir akan terhapusnya ilmu dan kepergian para ulama, yakni meninggal dunia. Akan tetapi Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia sebelum kitab-kitab sunnah yang dituliskan oleh laki-laki ini untuknya sampai kepadanya. Kitab-kitab tersebut berasal dari sunnah yang terkenal di Madinah. Juga riwayat-riwayat para ulama dan ahli fikih di sana. Tentu saja Sulaiman bin Yasar menjadi salah seorang dari mereka. Apa yang kami paparkan di atas merupakan kerangka umum dan gambaran singkat saja, dan kami akan mencoba untuk menyampaikan cahaya di atas gambaran tersebut dan membahasnya dengan panjang lebar pada halaman-halaman berikut ini, seolah-olah kita sedang hidup di dalam sejarah Sulaiman bin Yasar, salah seorang ahli fikih Madinah yang 7. Nasabnya, dia adalah Sulaiman bin Surat bin Jaun bin Abi al-Jaun bin Minqat bin Rabi'ah bin Asram al-Khuzai. Telah dipastikan nasabnya kepada Bani Khuza'ah. Tidak ada perdebatan tentangnya. Namanya pada zaman jahiliyah adalah Yasar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama Sulaiman. Dia meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dari Ali radhiyallahu anhu dan Jubair bin Mut'aim. Murid-muridnya pun meriwayatkan darinya, di antara Abu Ishaq, Abi As-Sabi', Yahya bin Ya'mar, Abdullah bin Yasar, dan Abu Ad-Duha. Dia juga meriwayatkan dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, serta para ummul mukminin Maimunah binti Al-Haris, Aisyah, dan Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Sifat dan keutamaannya. Para rawi dan ahli sejarah bersepakat atas sifat-sifat yang dimiliki oleh Sulaiman. Sifat yang pertama, dia termasuk ulama yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan dia adalah orang yang sangat tampan. Dia adalah pemuka kaum yang berwajah tampan dan berpenampilan bagus. Dia seorang yang sangat baik, mulia, taat beragama, dan beribadah. Benar, dia memiliki keutamaan para ulama, kebaikan para ahli ibadah dan ahli fikih yang memahami agama mereka lebih baik daripada apa yang dipahami oleh muslim lainnya. Bagaimana mungkin dia tidak memahami agamanya dengan lebih baik, sementara dia adalah salah satu dari 7 ahli fikih Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan surga bagi orang-orang yang memiliki sifat berikut. Seorang pemuda yang dirayu oleh wanita yang kaya dan cantik, namun dia mengatakan, sungguh aku takut terhadap Allah. Lalu apa hubungannya sifat ini dengan Sulaiman? Benar, Sulaiman pernah mengalami situasi sulit ini. Berikut ini adalah kisahnya.
ketika Sulaiman sedang berada di rumah Al-Hajjaj, dan pada waktu itu dia telah menjadi seorang ahli fikih yang besar. Dan bagaimana yang telah kami sebutkan tadi, bahwa dia adalah seorang pemuka kaum yang berwajah tampan dan berpenampilan menarik. Saat itu dia bersama seorang temannya, lalu dia berkata kepada temannya, "Pergilah ke pasarnya Al-Hajjaj seperti kebiasaanmu setiap hari, dan belilah segala keperluan kami." Maka dia pun pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Namun tidak lama kemudian datanglah seorang wanita cantik kepada Sulaiman seraya berkata, "Kemarilah wahai Sulaiman." Lalu wanita itu pun merayunya. Akan tetapi Sulaiman hanya memandanginya saja sambil menangis dengan sangat kuat. Setiap kali wanita itu mendekatinya, dia terus mundur sambil menangis dengan sangat kuat. Wanita itu pun terkejut dan mencoba mengulanginya lagi. Akan tetapi ketika dia melihat Sulaiman tetap melakukan hal sama, maka wanita itu pun berlalu pergi meninggalkannya. Kemudian Sulaiman pun terduduk sambil menangis. Lalu temannya datang dan mendapatinya sedang menangis. Maka dia bertanya kepada Sulaiman, "Mengapa engkau menangis, wahai Sulaiman?" Sulaiman menjawab, "Baik-baik saja, insya Allah." Temannya berkata, "Sepertinya engkau teringat tentang anakmu atau keluargamu?" Sulaiman menjawab, "Tidak." Temannya terus mendesak seraya berkata, "Demi Allah, katakanlah kepadaku apa yang telah membuatmu menangis." Sulaiman menjawab, "Aku menangis karena kesedihanku terhadap diriku sendiri." Kemudian dia menceritakan kejadian tadi. Kemudian temannya berlalu pergi dan Sulaiman bin Yasar pun meninggalkan tempatnya. Lalu dia melihat Yusuf di dalam mimpinya. Maka Sulaiman pun bertanya kepadanya, "Apakah engkau Yusuf?" Orang itu menjawab, "Ya, aku Yusuf alaihissalam yang pernah tergoda, sedangkan engkau adalah Sulaiman yang tidak pernah tergoda." Lalu Sulaiman terbangun dari tidurnya dengan perasaan bahagia dan senang dengan mimpi tersebut, yang darinya dia dapat mengetahui bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Dia telah bertakwa kepada Allah di dalam dirinya, juga terkait jiwa serta hak orang lain. Lalu temannya datang kepadanya dan dia menceritakan mimpi itu kepadanya. Maka temannya meriwayatkan kisah itu darinya. Demikianlah akhlak laki-laki ini. Dia bersungguh-sungguh dalam beribadah dan telah menjadi seorang ahli fikih yang termasuk ke dalam jajaran para pembesar ahli fikih Madinah. Seorang yang murah hati, mulia, sangat berpegang teguh terhadap agamanya, dan termasuk salah satu tabi'in senior yang terkenal dengan fikih ra'yunya, sehingga dikatakan Sulaiman lebih paham daripada Sa'id bin Al-Musayyab. Sebagian dari mereka lebih baik daripada sebagian yang lainnya. Setiap orang dari mereka memiliki manhaj sendiri dalam periwayatan, ra'yu, dan fatwa. Akan tetapi kami tidak senang membahas perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Dan sesungguhnya manhaj mereka semua adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan fikih para sahabatnya yang mulia. Demikianlah bacaan pada hari ini berkaitan kisah tabi'in yang keenam, Sulaiman bin Yasar. Besok kita akan melanjutkan bacaan kita menuntut ilmunya Sulaiman bin Yasar kepada bersama Ummul Mukminin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.